Materi yang pertama yaitu hakikat puasa dan puasa-puasa yang disyariatkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih puasa itu. Puasa adalah sebuah syariat untuk menahan diri dari semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menahan diri dari mengucapkan ucapan yang kotor dan tidak bertindak bodoh, serta tidak meladeni orang yang memancing emosi kita. Karena kan hal itu bisa menodai puasa kita dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, itulah hakikat puasa yang sesungguhnya. Ia bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum semata. Sedangkan puasa-puasa yang disyariatkan yaitu ada 2. Yang pertama adalah puasa wajib. Contohnya yaitu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa denda. Sedangkan yang kedua yaitu puasa sunnah. Contohnya seperti puasa Syawal, Arafah, Tarawiyah, puasa Senin Kamis, dan puasa Daud. Oke, saya akan melanjutkan syariat puasa sebelum Islam ya. Puasa merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Kita semua tahu, contohnya adalah puasa Ramadan. Namun sebelum perintah puasa Ramadan turun, ada syariat yang dijalankan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Menurut buku sejarah puasa karya Ustadz Ahmad Sarwat, menjelaskan terdapat 3 kisah syariat puasa yang dijalankan orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah puasa Nabi Daud, Nabi Nuh, dan ibu dari Nabi Isa yaitu Maryam. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Secara jelas Al-Quran menyebutkan bahwa berpuasa diwajibkan tidak hanya kepada umat Islam tetapi juga orang-orang sebelumnya. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika dia keluar dari bahtanya. Mujahid berkata bahwa telah tegas pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebelum masa Nabi Nuh sudah ada umat manusia. Oke, kedua adalah puasa Nabi Daud. Di masa lalu ibadah puasa telah Allah syariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup, berselang-seling 1 hari puasa kemudian keesokannya tidak. Puasa Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadis Rasulullah SAW, diantaranya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat sunnah yang paling dicintai Allah adalah salat seperti Nabi Daud alaihissalam, dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah adalah puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Dia tidur separuh malam, lalu salat sepertiganya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Selain itu ada hadis lainnya yang menegaskan syariat puasa Nabi Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab, aku mampu lebih dari itu. Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Oke, yang terakhir adalah puasa Ibunda Maryam. Puasa yang disyariatkan kepada puasa yang Allah berikan untuk
Untuk Bunda Maryam, wanita suci yang mengandung Nabi Isa alaihissalam, hal itu bisa kita baca dalam Al-Quran, bahkan ada surat khusus yang diberi nama surat Maryam. Namun bentuk tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan atau tidak minum. Lebih dari itu, syariatnya menyebutkan untuk tidak boleh berbicara kepada manusia. Yang bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 26, yang artinya, makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa berbicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dan karena sedang berpuasa yang tidak membolehkan makan, minum, dan berbicara itulah, maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putra yang ada di gendongnya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa, anaknya itu, lalu Nabi Isa yang masih bayi itu menjawab semua pertanyaan kaumnya. Seperti dalam surat Maryam ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan, sebelum Islam terdapat 3 syariat puasa dahulunya, yaitu tadi, pertama puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh dan Nabi Daud, dan terakhir Ibunda Maryam dari Nabi Isa alaihissalam. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum puasa tidak berdasarkan syariat dan contoh-contohnya. Secara pengertian sendiri, puasa adalah syariat Islam yang telah diperintahkan Allah kepada umatnya pada tahun kedua Hijriah untuk pertama kalinya, yaitu sebagai produk syariat atau rukun Islam yang ketiga. Puasa merupakan bulan penempaan diri dan bulan pengendalian nafsu yang dipahami sebagai jihad yang paling besar dibandingkan dengan jihad-jihad lainnya. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan minum serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbit matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat. Di dalam ajaran Islam, puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa ini juga terdapat puasa yang disyariatkan atau masyru' dan juga puasa yang tidak disyariatkan atau ghairu masyru'. Puasa yang tidak disyariatkan tersebut tentunya haram hukumnya untuk dikerjakan karena memang tidak dianjurkan dan tidak memiliki sumber yang tidak jelas dari mana asalnya, atau juga puasa yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada contoh puasa yang tidak disyariatkan. Contoh puasa yang pertama yaitu puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa yang menyambungkan puasa ke hari berikutnya tanpa berbuka di malam hari. Jadinya orang yang melakukan puasa wisal ini langsung membiarkan puasa hingga esok hari tanpa sahur dan tanpa berbuka. Tentunya hal ini haram untuk dilakukan karena hukum orang yang sengaja tidak mau berbuka di waktu berbuka itu hukumnya haram. Selain itu juga puasa wisal itu terlarang karena dapat mendatangkan doror atau bahaya, melemahkan badan dan dapat mendatangkan kejemuan, atau bahkan karena menyambungkan puasa dengan hari berikutnya dapat mengganggu aktivitas ibadah harian seperti sholat. Lalu yang kedua ada puasa pada hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, serta puasa pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal itu dikarenakan Idul Fitri adalah momen kemenangan bagi umat Islam setelah 1 bulan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Makna larangan puasa saat hari raya Idul Fitri ini adalah sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menahan lapar dan haus selama sebulan penuh.
Allah memperbolehkan umat Islam untuk makan. Hal itulah yang membuat umat Islam tidak boleh berpuasa. Dan juga pada Idul Adha dan hari Tasyrik juga mengharamkan untuk berpuasa karena bahwa Idul Adha adalah momentum hari pengorbanan. Hari Tasyrik merupakan hari perayaan makan dan minum. Sehingga umat Islam dilarang berpuasa dari tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada perayaan Idul Adha, hingga 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lalu yang ketiga ada puasa untuk hal yang sesat. Hal ini tentunya dilarang karena orang yang sesat adalah orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat dan tidak berada di jalan Allah. Dalam hal ini puasa juga terdapat penyimpangan, di mana salah satunya adalah puasa mutih untuk ilmu kebal. Hal ini tentunya haram karena tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bahkan itu merupakan cara setan dalam menjerumuskan manusia kepada berbagai kesesatan dan kesyirikan yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Ismail dan Hajar. Setelah Ibrahim pergi, tinggal seorang diri Hajar bersama bayinya yang bernama Ismail. Hingga ketika sinar matahari mulai menyengat, Ismail pun menangis karena kehausan. Hajar pun panik mencari air minum untuk Ismail. Nalurinya sebagai ibu sangatlah gigih dalam mencari air untuk bayinya. Ketika ia buka Bukit Safa, ia tak menemukan air. Pergi ke Bukit Marwah pun juga tak menemukan air. Hajar mulai pertama paniknya sampai ia tak sadar kalau sudah 7 kali keliling bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tetap saja ia tak menemukan air. Terus Ka'bah dibangun. Setelah Ka'bah dibangun oleh Ismail dan Ibrahim hingga mencapai 7 hasta, Jibril memberikan petunjuk di mana posisi Hajar Aswad diletakkan. Setelah Hajar Aswad diletakkan dengan benar, Ibrahim pun melanjutkan pembangunan tersebut dengan membuat 2 pintu Ka'bah, yang mana pintu pertama menghadap ke timur dan pintu kedua menghadap ke barat. Berhala di sekitar Ka'bah. Amr bin Luhai adalah orang yang mengotori sucinya ibadah haji. Ia yang menyebarkan pertama kali untuk menyembah berhala di seluruh jazirah Arab. Yang awalnya penduduk Arab menganut ajaran tauhid menjadi penyembah berhala. Dalangnya adalah Amr. Maka dari itu sejak itu penduduk Arab berbondong-bondong meletakkan beberapa patung sebagai berhala yang dianggapnya sebagai Tuhan di sekitar Ka'bah. Bahkan saat itu ada beberapa orang yang memutuskan untuk bekerja sebagai pemahat patung. Haji dan umroh zaman Rasulullah SAW. Setelah melewati periode yang cukup panjang, doa Ibrahim alaihissalam pun akhirnya terjawab di zaman Rasulullah. Doanya telah diabadikan ke dalam kitab Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Periksa lagi Maha Bijaksana. Di mana di masa Muhammad, beliau tidak hanya membersihkan Ka'bah dan dari kotoran-kotoran daging dan darah kurban yang menempel, maka beliau juga membersihkan noda dari ritual haji dan memurnikan kembali ibadah haji seperti sedia kala, yaitu sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Ibrahim. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu sejarah penting dalam sejarah Islam. Karena tidak langsung dalam perjanjian tersebut bahwa kaum Quraisy telah mengakui kedaulatan Muslim di Madinah untuk yang pertama kali. Berikut ini adalah isi dari perjanjian Hudaibiyah yang diabadikan ke dalam Al-Quran. Sungguh Allah akan memenuhi mimpi Rasulnya dengan sebenar-benarnya, bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah sungguh aman. Kamu akan mencukur kepalamu atau menggunting rambut dengan tidak merasa takut. Dia mengetahui apa yang tidak kau ketahui, dan dia menjadikan selain itu sebagai kemenangan yang dekat. Perjanjian tersebut pun berjalan lancar. Sesuai janji kaum Quraisy, Rasulullah dan para sahabat pun dapat melakukan umroh ke Baitullah dengan lancar pada Maret 629 Masehi dalam kurung Zulkaidah 7 Hijriah. Pada tanggal tersebut merupakan pertama kalinya umroh dilakukan oleh kaum muslimin. Selanjutnya adalah tata cara kurban dan kisahnya. 10 Dzulhijjah adalah tanggal di mana seluruh umat muslim di dunia merayakan hari istimewa, yakni Idul Adha. Jika sebelum Idul Fitri diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan, maka sebelum Idul Adha dianjurkan berpuasa Tarwiyah dan Arafah. Sejarah singkat Idul Adha dalam Islam bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika itu,
Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Ismail adalah putra satu-satunya dari hasil pernikahan dengan Siti Hajar. Sebelumnya Nabi Ibrahim telah memiliki istri bernama Sarah. Namun, tampaknya istri pertama Nabi Ibrahim tersebut sulit mengandung, sehingga ia berharap bisa dikaruniai putra dari Siti Hajar. Benarlah, Siti Hajar akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki ketika Ibrahim berusia 86 tahun, yaitu Ismail. Ketika Ismail sudah tumbuh besar, suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya sendiri. Awalnya, ia ragu bahwa itu adalah wahyu Allah. Namun, setelah Nabi Ibrahim merenungkan dan memikirkannya, akhirnya ia berkesimpulan bahwa itu adalah perintah dari Allah. Setelah menyadari hal tersebut, Nabi Ibrahim dengan berat hati menyampaikannya kepada Ismail dan menanyakan bagaimana pendapat anaknya. Ini telah dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian tanpa disangka-sangka, Ismail pun menjawab dengan hati yang lapang. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dari sini kita bisa tahu bahwa begitu besar cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melebihi cintanya pada anak kesayangannya. Wallahu a'lam, ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor kambing gibas yang berbulu panjang, tebal, dan keriting. Lalu Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 104-107 yang berbunyi, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam menyembelih hewan kurban, kita juga perlu memperhatikan beberapa cara dan syarat apa saja yang dianjurkan sesuai ajaran agama Islam. Adapun syarat penyembelihan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu niat. Yang kedua, menyegerakan keluarnya roh binatang dengan memutuskan al-hukum, yaitu tempat pernapasan, dan al-mari, yaitu tempat makan dan minum. Yang ketiga, hewan masih dalam keadaan hayat, mustaqirah, hidup yang sempurna sebelum disembelih, tidak cacat atau tidak sedang sakit. Yang keempat, binatang yang disembelih hendaklah dari apa yang halal untuk dimakan. Yang kelima, menyembelih dengan alat yang tajam. Yang keenam, dilakukan sembelihan dengan sekali potong. Yang ketujuh, penyembelihan tidak berada dalam ihram. Yang kedelapan, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab dan tidak sah hukumnya apabila sembelihan dilakukan oleh orang mujasi, penyembah atau orang murtad. Untuk materi selanjutnya yaitu haji dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Haji mempengaruhi sikap pemerintah Hindia Belanda dalam penerapan politik kolonialisasi. Belanda memandang masalah tersebut sebagai ibadah yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Belanda pada saat itu. Haji menjadi salah satu ibadah yang ditakuti sehingga harus dilarang dan dihalangi. Melalui konsulnya di Jeddah, pemerintah Belanda berupaya selalu mengawasi kegiatan mereka pergi ke Tanah Suci. Pengaruh haji pada awal abad 20 telah memunculkan sikap dan pemikiran politik yang lama-kelamaan menjadi sebuah organisasi politik. Orang-orang Islam yang setelah belajar di Kairo, mereka membawa berbagai pemikiran politik yang didapat dari studi di Mesir. Awal mula kemunculan organisasi politik yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah partai politik Islam memang tidak bisa dilepaskan dari peranan haji yang pada waktu itu membentuk berbagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Sebagian haji juga bergerak dalam organisasi pendidikan seperti organisasi Sumatera Tawalib yang kemudian bertransformasi menjadi PERMI, Persatuan Muslim Indonesia.
Dalam bidang ekonomi, haji telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan melalui etos kerja dan hemat. Haji telah mendorong pertumbuhan dan mendatangkan keuntungan dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam bidang pendidikan, peran serta haji telah memperkenalkan berbagai macam pendidikan keagamaan. Dari model pendidikan yang menggunakan sistem klasik maupun model pendidikan modern yang mirip dengan sekolah orang barat.